فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita di majlis ini untuk kita duduk bersama-sama menuntut ilmu syar'i, untuk kita sama-sama meniti jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Karena dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan seorang muslim menuju surga Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dengan ilmu agama itu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu kemudian jemaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan kita di pagi hari ini adalah pertemuan perdana yang insya Allah semestinya dilaksanakan di setiap hari Sabtu pekan keempat. Ya, semestinya dilaksanakan di hari Sabtu pekan keempat. Cuman karena bulan ini berdekatan dengan Id, berdekatan dengan hari raya, sehingga banyak agenda-agenda sehingga terlaksana di Sabtu pekan yang kelima ini. Tapi nanti insya Allah berikutnya insya Allah dilaksanakan di hari Sabtu pekan yang keempat. Dan sebagaimana yang diumumkan tadi, kajian kita ini adalah kajian pembahasan kitab, bukan kajian tematik, dengan membahas satu kitab yang sangat berharga sekali, dan seorang muslim selayaknya untuk mempelajari kitab yang satu ini, yang berjudul Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, yaitu sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya keimanan. Ini dikarang oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, seorang ulama dari kota Nabi SAW, putra dari seorang ulama besar muhaddits abad ini, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Beliau merupakan pengajar tetap di Masjid Nabi SAW. Ya, mungkin barangkali antum kalau melaksanakan ibadah umrah dan berkesempatan mengunjungi Masjid Nabi SAW di kota Madinah, Anda bisa duduk di majelis beliau biasanya ba'da subuh. Ya, untuk lokasinya saya lupa di pintu berapa. Ya, tanya aja nanti sama orang di situ. Muhadharah Syekh Abdul Razzaq. Insyaallah semua terkenal, dan bisa dilihat atau bisa ditengeri apa? Ditandai dengan banyaknya mustami'. Jadi ketika ba'da subuh itu banyak kajian-kajian yang diselenggarakan di Masjid Nabawi oleh beberapa ulama-ulama yang ditunjuk oleh pihak masjid. Nah, salah satu yang paling banyak pendengarnya, paling banyak mustami'nya adalah kajiannya Syekh Abdul Razzaq
bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan insya Allah beliau sering berkunjung ke negeri kita. Ya, insya Allah beberapa ikhwah juga sudah pernah berjumpa langsung dengan beliau. Ya, Syekh Abdul Razak, kalau nggak salah terakhir ke Surabaya di mana itu? Di Perak ya. Ya, di Masjid Mujahidin yang waktu itu diterjemahkan oleh Ustadz Firanda. Itu beliau pernah menulis sebuah buku yang sebenarnya buku yang kita bahas ini adalah salah satu bab dari buku beliau yang lebih tebal lagi. Ini saya bawakan buku beliau yang lebih tebal, judulnya Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu, yaitu bertambahnya dan berkurangnya keimanan. Wa hukmul istisna'u fihi, dan istisna'i fihi, dan hukum tentang pengecualian iman. Artinya bagaimana hukum seseorang mengatakan saya mukmin insya Allah. Ya, apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan, itu juga termasuk pembahasan dalam kitab ini. Kemudian karena dirasa terlalu tebal, ya terlalu banyak, dan banyak berisi bab-bab yang sebenarnya semuanya sangat penting. Tapi di antara yang penting itu ada satu bab yang Syekh Abdul Razak mendapatkan saran dari beberapa orang, dari beberapa ulama-ulama yang lain untuk menyendirikan bab yang ada dalam kitab ini, yaitu bab tentang sebab-sebab bertambahnya dan berkurangnya keimanan. Maka akhirnya dicetak tersendiri, agak tipis ya, kalau versi bahasa Arabnya agak tipis karena cuma satu bab saja, yaitu sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Hanya menjadi sebuah kitab tersendiri. Aslinya segini, tebal segini. Apa motivasi kita membahas kitab ini? Motivasi kita yang pertama, yang melandasi kita untuk membahas kitab ini adalah kita ini dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk melestarikan iman. Kita diberi hidayah, diberi keimanan, itu adalah sebuah anugerah, sebuah rizki yang sangat-sangat besar. Kita sama-sama sepakat bahwa nikmat iman adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada makhluk, kepada hamba-hambanya. Anda diberikan nikmat berupa rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, atau nikmat-nikmat apapun, itu tidak lebih besar daripada nikmat iman. Nah, kalau Anda ketika diberikan rumah yang mewah, mobil yang mewah, dan berbagai macam nikmat yang lain, Anda benar-benar menjaga nikmat tersebut jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Contoh misalnya Anda diberi mobil mewah. Pasti orang ketika mendapatkan mobil mewah, memiliki mobil yang mewah, dia akan menjaga mobil tersebut. Bendino dicuci sama dia, dibawa ke bengkel, diservis, ya, dirawat, jangan sampai ada lecet, ya, diberikan alarm atau GPS mungkin supaya nggak hilang. Kenapa ada seperti itu? Ada tindakan-tindakan seperti itu karena dia sadar bahwa kendaraannya itu adalah harta yang berharga yang dia miliki, yang harus dia jaga dan dia lestarikan. Nah, kita sebagai seorang mukmin, kita meyakini hidayah Allah, kita diberikan iman oleh Allah Azza wa Jalla, itu lebih besar daripada segala apapun. Maka tentu kita menjaga hidayah tersebut lebih daripada kita menjaga harta benda berharga yang lain. Nah, salah satu upaya untuk menjaga keimanan itu adalah dengan cara kita mengetahui bagaimana atau apa saja sebab-sebab yang menyebabkan iman kita drop, dan apa saja sebab-sebab yang menyebabkan keimanan kita bertambah. Seperti kita tadi kalau punya mobil, kalau baru pertama punya mobil, kita pasti mencari tahu apa sih sebab-sebab mobil bisa rusak. Apa kira-kira? Telat ganti oli. Nah, yang paling sering gitu. Pasti akan dipelajari, oh ternyata telat ganti oli menyebabkan mobil menjadi rusak. Atau misalnya ya macam-macam lah, kampas rem atau apa, itu dia pelajari satu persatu. Dan apa saja sebab-sebab yang menyebabkan performa mobil itu semakin baik. Ya, mobil itu semakin baik, harus sering-sering dicuci, sering-sering dipoles, atau sering-sering di salon atau apalah, sering-sering dicek mesinnya, dan lain sebagainya. Itu sebab-sebab menjaga harta tersebut. Nah, demikian pula kita katakan tadi, iman kita adalah sesuatu yang berharga yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus tahu
apa sebab-sebab yang bisa menyebabkan iman berkurang dan apa sebab-sebab yang bisa menyebabkan iman bertambah. Kemudian yang kedua, kita dituntut oleh Allah Azza wa Jalla supaya agar kita mati dengan membawa iman itu. Sebagaimana yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya dalam keadaan masih memegang keimanan. Nah, upaya kita untuk supaya kita mati dengan membawa keimanan itu adalah dengan cara kita belajar, dengan cara kita menjaga keimanan itu sendiri, agar jangan sampai lepas, biar endingnya nanti membawa iman itu. Ini motivasi kita yang kedua. Yang ketiga adalah untuk membantah syubhat sebagian ahli bid'ah yang mereka banyak menyimpang dalam masalah iman. Terutama yang sering disinggung oleh beliau adalah kaum Murji'ah dan kaum Khawarij, yang mereka salah kaprah tentang definisi iman, sehingga salah kaprah dalam menyikapi iman itu sendiri. Khawarij gampang mengkafirkan kaum muslimin gara-gara gagal paham tentang makna iman. Demikian pula Murji'ah tidak mau mengkafirkan kaum muslimin yang jelas-jelas berbuat kafir karena mereka menganggap atau karena mereka gagal paham juga tentang makna iman. Maka perlu didudukkan tentang definisi iman sehingga jelas perbedaannya dengan ahlul bid'ah. Dan untuk membedakan juga, sebagian ahlul bid'ah yang menganggap iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Iman itu adalah satu kesatuan. Ada pula di antara mereka yang mengatakan iman itu hanya di dalam hati saja. Perbuatan dan ucapan itu tidak termasuk iman. Ini juga menjadi motivasi kita untuk membahas kitab ini. Taib jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang ta'riful iman, tentang definisi al-iman. Ini kalau di buku, di kitab yang terjemahan belum ada. Ini saya masih menukilkan dari kitab intinya, bukan dari kitab Asbab Ziyadatil Iman. Ta'riful iman lughatan wa syar'an. Definisi iman secara bahasa dan secara syar'i atau secara istilah. Iman secara bahasa adalah masdar dari kata kerja amana yu'minu imanan fahuwa mu'min. Berasal dari kata amana yu'minu. Dan wa huwa minal amni diddul khaufi. Secara asal iman itu diambil dari akar kata aman, lawan kata daripada khauf, daripada takut. Ada ketakutan dan ada pula keamanan. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, misalnya Allah mengatakan apabila datang berita tentang keamanan dan ketakutan, apa surat apa itu? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Orang-orang munafik, ciri mereka adalah ketika datang berita yang berisi tentang keamanan, minal amni awil khaufi, atau berita tentang kekhawatiran, ketakutan, adza'u bi, mereka langsung serta-merta menyebarkan berita tersebut. Walau radduhu ilallahi wa ila rasul wa law radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andai kata mereka terlebih dahulu mengembalikan urusan itu kepada Rasul atau mengembalikannya kepada para ulama, tentu mereka akan bisa mengambil sikap menghadapi berita tadi. Jadi ini diambil dari kata-kata aman, ya. Iman diambil dari kata-kata aman. Demikian pula ada yang mengatakan aslul amni tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf. Sama seperti tadi, keamanan itu adalah bentuk ketenangan jiwa. Ya, bentuk ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut, hilangnya rasa khawatir. Itu masih definisi secara bahasa. Ya, di sini beliau menyebutkan ungkapan dari para ulama yang maknanya hampir sama.
Kemudian secara syar'i, adapun secara istilah, fahuwa inda ahli sunnati wal jamaah qaulun wa amalun. Adapun keimanan dari segi ahlu sunnah wal jamaah secara istilah itu mencakup ucapan dan mencakup amalan. Ya, sebenarnya bukan hanya mencakup ucapan dan amalan, tapi juga mencakup hati, keyakinan. Tapi kenapa nggak disebutkan? Karena disebutkan ucapan dan amalan dikarenakan ucapan itu sendiri terbagi menjadi dua, ucapan lisan dan ucapan hati. Sedangkan amalan itu juga terbagi menjadi dua, amalan anggota badan dan amalan hati. Makanya di sini sebagian para ulama tidak memasukkan amalan hati ke dalam definisi iman, hanya disebutkan iman itu ucapan dan perbuatan saja. Bukan maknanya mereka menafikan amalan hati, tidak. Sebagaimana Imam Bukhari misalnya. Imam Bukhari pernah mengatakan, laqitu akthar min alfi ahlil ilmi bil amsar. Aku pernah berjumpa dengan 1000 lebih para ulama dari berbagai penjuru dunia. Wa ma yakhtalifu ahadun minhum bi annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Dan tidak ada satupun di antara ulama-ulama yang ribuan tadi yang aku temui dari berbagai penjuru dunia, kata Imam Bukhari, yang berselisih pendapat tentang iman, bahwa iman itu adalah ucapan dan amal perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Pertanyaannya, kenapa Imam Bukhari tidak mengatakan iman itu ucapan, perbuatan, dan hati? Karena tadi alasannya, beliau mencukupkan ucapan dan perbuatan dikarenakan ucapan itu mengandung dua makna, ucapan lisan dan ucapan hati, dan amal perbuatan juga mengandung dua makna, amal zahir dan amal batin. Ya, ini sekali lagi jangan Anda anggap nanti kok bertabrakan ya. Yang satu mengatakan ulama iman itu mencakup 3, ucapan, perbuatan, dan hati. Sedangkan yang lain mengatakan cuma 2 saja, yaitu ucapan dan perbuatan. Kok bertentangan? Ini bukan bertentangan, ya. Ini hanya mencukupkan saja. Meringkas saja. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fi ma'radi bayanihi li aqidati ahli sunnati wal jamaah wa usulihim allati ittafaqu 'alaiha. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, tentang kesepakatan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tentang definisi iman. Wa min usuli, kata Syekhul Islam, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-dina wal imana qaulun wa amalun. Di antara pokok akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa agama itu dan keimanan itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amal perbuatan. Nah, di sini beliau mengatakan qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Ini seperti yang saya katakan tadi, beliau mencukupkan cuma 2 saja. Iman itu ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau menjelaskan, ucapan di situ termasuk ucapan hati dan ucapan lisan. Demikian pula amal perbuatan termasuk amal perbuatan hati dan amal perbuatan anggota badan. Ya, sekali lagi tidak bertentangan dengan ucapan ulama yang lain. Fahadhi khamsatu umurin ishtamala 'alaiha musammal iman 'inda ahli sunnati wal jamaah. Maka dengan demikian inilah 5 hal yang mencakup iman dari sisi pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, yaitu qaulul qalb, ucapan hati, wa amaluhu, amal perbuatan hati, amalan hati, wa qaulul lisan, ucapan lisan, wa amaluhu, dan amal perbuatan lisan, ya, wa amalul jawarih, dan perbuatan anggota badan. Ini cakupan iman dari sisi ahlus sunnah wal jamaah. Wal adillatu ala dukhuli hadhil umur fi musammal iman katsiratun. Dan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa iman itu cakupannya 5 hal tadi, itu sangat banyak sekali kata beliau. Dan
berceceran di mana-mana. Dan di antaranya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-33 dan 34. Beliau mengatakan walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Kata Allah Azza wa Jalla, dan yang datang dengan kebenaran dan membenarkannya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW datang ke atas muka bumi ini dengan membawa kebenaran. Wasaddaqa bihi, dan orang yang membenarkan dia, membenarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, maknanya adalah yaitu dengan lisannya. Ya, dia benarkan dengan ikrarnya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dibenarkan. Maka itulah orang-orang yang bertakwa, ulaika humul muttaqun. Ini berarti iman itu termasuk ucapan lisan. Beliau di sini banyak menyebutkan dalil-dalilnya. Saya ringkas saja. Ada satu dalil yang mencakup semua aspek keimanan yang kita sebutkan tadi, yaitu hadis Nabi SAW yang mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Kata Nabi, fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Keimanan yang tertinggi adalah qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, ucapan lisan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Sedangkan tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Berarti ini apa? Perbuatan anggota badan. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang dari keimanan. Malu ini berarti amalan apa? Hati. Afwan. Ya, afwan. Ini bikin jantung sensitif ya. Ya, malu termasuk cabang dari keimanan. Berarti mencakup ucapan lisan, perbuatan anggota badan, dan amalan hati. Ini satu dalil yang mencakup keimanan semuanya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan qala Muhammad bin Husain al-Ajurri, berkata Muhammad bin Husain al-Ajurri, Imam al-Ajurri, ya, penulis kitab Asy-Syari'ah. Beliau mengatakan al-qawlu bi annal imana tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Ada sebuah bab dalam kitab beliau Asy-Syari'ah yang berjudul tentang definisi iman, bab tentang definisi iman, bahwa iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati, amalan hati. Wa iqrarun bil lisan, ikrar di lisan. Wa amalun jawarih, al jawarih bil jawarih, pembuktian dengan anggota badan. Ya, awalnya pembenaran dalam hati, kemudian diikrarkan di lisan, dan pembuktian anggota badan. Kalau cuman pembenaran dalam hati tapi tidak diucapkan di lisan, maka nggak mungkin dikeluarkan dalam bentuk amal perbuatan, maka tetap tidak dikatakan beriman. Contoh yang nyata misalnya Abu Thalib, paman Nabi SAW. Jangan dianggap beliau itu tidak membenarkan Nabi Muhammad SAW, membenarkan keponakannya. Beliau mengakui bahwa Nabi SAW keponakannya membawa agama yang hak, membawa agama yang terbaik. Abu Thalib pernah mengungkapkan dalam beberapa bait syair, beliau mengatakan laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyati dina. Demi Allah, aku tahu, aku yakin bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baiknya agama. Ini pengakuan dalam hati dia. Kemudian dia mengatakan walaulal malamatu au hadarim masabba
la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Andai kata aku tidak khawatir dengan cacian, dengan celaan, dengan hinaan, maka kau akan dapati aku adalah orang yang beriman kepada Muhammad. Artinya dia membenarkan dalam hatinya, tapi tidak dia ikrarkan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dia tetap nggak dianggap beriman. Nah, dari sini batillah, sesatlah orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu cukup di dalam hati saja. Ya, kalau iman itu cukup dalam hati, mestinya Abu Thalib orang yang beriman. Tapi ternyata Abu Thalib tidak dikatakan sebagai seorang mukmin karena tidak memenuhi syarat keimanan yang berikutnya, yaitu ucapan ikrar di lisan dan amal perbuatan anggota badan. Ya, orang-orang Murji'ah ini virusnya masih menyebar di antara kaum mukminin, di antara umat Islam. Ya, ada syubhatnya orang-orang Murji'ah, terutama kebanyakan yang terpapar virus Murji'ah ini, kalau populernya adalah kaum wanita, ya, muslimah. Mereka ketika diperintahkan untuk menutup aurat, mereka berdalih dengan syubhatnya Murji'ah ini, yaitu iman itu hanya di dalam hati saja. Ya, Mbak, Bu, ditutup auratnya, dipakai jilbabnya. Apa jawabannya? Yang penting hatinya. Yang penting hatinya berjilbab. Itu Murji'ah. Ya, itu akidahnya Murji'ah. Yang penting hati. Maka dibantah, kalau seandainya hati itu memang syarat mutlak keimanan cukup dalam hati, Abu Thalib sudah menjadi seorang mukmin. Maka nggak cukup. Kemudian kalau misalnya dia sudah melakukan amalan hati, kemudian dia sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, akan tetapi dia tidak membuktikannya dengan melakukan amal perbuatan anggota badan, maka tetap saja keimanannya tidak sah. Karena pembenaran dalam hati dan ucapan di lisan itu mengharuskan dia melakukan perbuatan anggota badan. Seharusnya seperti itu. Berarti kalau dia tidak melakukan amalan perbuatan anggota badan, maka berarti ada yang diragukan dengan pembenaran hatinya tadi. Ya, berarti mustahil, nggak mungkin connect kalau kayak gitu. Dan kalau misalnya yang kosong adalah pembenaran hati, hanya syahadat dan perbuatan anggota badan, hanya lisan dan anggota badan, tapi hati tidak membenarkan, itu seperti orang apa? Munafik. Nah, ya, seperti orang-orang munafik. Allah mengatakan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari hati mereka. Mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Mereka juga melaksanakan sholat, melaksanakan perbuatan ibadah anggota badan, tapi hati mereka tidak membenarkan Islam, tidak membenarkan keimanan. Maka tetap tidak sah keimanannya. Ini sekali lagi mencakup 3 unsur. Lalu kata beliau, la yakunu mu'minan illa ayyajtami'a fihi hadhil khisalul thalath. Tidak akan sah seorang mukmin keimanannya sampai 3 perkara tadi terkumpul di dalam dirinya. Nggak boleh ada miss, nggak boleh ada yang kurang dari 3 hal tadi. Lalu beliau mengatakan, i'lamu rahimanallahu wa iyyakum. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita dan merahmati kalian. Kata Imam Al-Ajuri, annalladzi alaihi ulama'ul muslimin annal imana wajibun ala jami'il khalqi wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawari. Kata beliau, sesungguhnya para ulama-ulama kaum muslimin, mereka semua berpendapat, sepakat, ijma' berpendapat bahwa keimanan itu wajib atas semua makhluk. Ya, semua makhluk artinya diwajibkan untuk beriman. Meskipun di antara mereka ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, kalau Anda masih ingat tema kita di bulan Ramadan kemarin tentang sunnatullah yang memang harus ada mukmin dan ada kafir untuk keseimbangan alam semesta ini. Ya, untuk keseimbangan alam semesta ini, semua makhluk seharusnya diwajibkan untuk beriman. Tapi Allah menghendaki ada memang yang beriman dan ada yang tidak beriman. Jadi jangan dengan alasan sudah takdirnya Allah menjadikan harus ada orang kafir, maka kita benarkan juga perbuatan kafirnya. Tidak.
Ya, tetap dia diwajibkan untuk beriman meskipun Allah Azza wa Jalla mentakdirkan ada mukmin, ada kafir. Ya, beliau mengatakan tadi iman mencakup pembenaran hati, ikrar lisan dan amalan anggota badan. Tsumma i'lamu, kata penulis di sini. Kemudian ketahuilah annahu la tajzi'ul ma'rifatu bil qalbi wat tasdiqi illa ayyakuna ma'ahul imanu bil lisani nutqan. Nah, ini secara ringkas sudah kita jelaskan tadi bahwa keimanan itu tidak sah kalau cuma dua saja, yaitu pembenaran hati atau perbuatan anggota badan tapi tidak diikrarkan. Ada misalnya seorang mu'allaf yang sudah tertarik dengan Islam, dia sudah meyakini kebenaran Islam, cuman mau bersyahadat maju mundur. Maju mundurnya itu bukan karena dia tidak yakin dengan Islam, dia masih belum siap menerima konsekuensi kalau dia menjadi seorang muslim. Dia belum siap dipecat dari kantor, belum siap nanti dihujat sama keluarganya, diboikot sama teman-temannya, dia belum siap. Tapi perbuatannya dia melakukan amal-amal soleh. Misalnya dia sedekah, ya, dia bangun masjid misalnya. Saya belum syahadat tapi saya bersedekah, saya bangun masjid, atau saya memberi makan kepada fakir miskin, kepada orang yang berpuasa. Maka beliau mengatakan tetap keimanannya tidak sah, ya, sampai dia mengikrarkan dengan lisan tersebut. Ya, ini membantah sebagian pendapat orang-orang liberal yang mengatakan orang kafir itu tetap dia itu dikatakan mukmin selama dia baik, selama dia memiliki sifat kebaikan. Ya, jadi mukmin itu adalah orang yang berbuat kebaikan dalam artian lingkup sosial. Kalau dia jujur sama tetangga, baik, suka menolong, tidak pernah menyakiti, meskipun kafir, meskipun bukan muslim, jangan dikatakan sebagai kafir. Ya, jangan dikatakan sebagai kafir, karena masuk akal nggak orang sebaik ini nanti kalau mati hanya gara-gara dia nggak bersyahadat, dia disiksa sama Allah. Kok kejem banget Allah Subhanahu wa taala. Syubhatnya kan gitu. Ya, kok kejem banget padahal dia di dunia baik. Maka kita katakan, iya, baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah. Apa manfaatnya? Ya kan, orang yang tidak beriman itu berarti tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun baik sama manusia tapi kalau nggak baik sama Allah percuma. Kemudian kata beliau, hadza huwa ta'riful iman 'inda ahli sunnati wal jamaah. Maka inilah definisi iman dari segi ahlu sunnah wal jamaah. Amma tawaiful ukhra fayumkinu taqsimu qawlihim fil imani ila qismain. Adapun kelompok-kelompok yang lain, ya, kelompok-kelompok sempalan di luar ahli sunnah wal jamaah, para ahlul bidah, maka kata beliau kita bisa membagi definisi iman menurut mereka, menurut ahlul bidah itu ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama, qismun yadkhulunal amal fil iman wa yarawna annahu kullun wahid la yatajazza. Idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluh. Kelompok yang pertama adalah mereka yang mengatakan bahwasanya amal perbuatan itu adalah puncak daripada keimanan. Sehingga mereka mengatakan iman itu hanya dilihat dari amal perbuatan. Dan iman itu enggak dibagi-bagi. Iman itu tidak dibagi-bagi dalam artian iman itu bukan ucapan lisan, tidak dibagi menjadi amalan hati, tapi iman itu perbuatan nyata, perbuatan anggota badan. Apabila hilang maka hilang keseluruhan. Jadi iman itu satu paket, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Kalau sudah dia melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan dosa, maka keimanannya runtuh secara total. Ini kelompok siapa? Khawarij, ya, yang menganggap iman itu tidak bercabang-cabang, iman itu tidak terbagi-bagi, tapi satu kesatuan. Hilang satu, maka hilang semuanya. Artinya, kalau ada orang yang melakukan sebab-sebab turunnya iman, kalau istilah kita turunnya iman, maka mereka mengatakan sebab-sebab hilangnya iman. Sehingga mereka mengkafirkan semua pelaku dosa besar.
ya, berzina kafir, ya, lalu berdusta kafir, kemudian mencuri kafir. Intinya dosa besar selain syirik, ya, dosa besar yang di bawah kesyirikan mereka anggap itu pembatal iman, pembatal Islam. Kalau kita Ahlussunnah, hanya satu dosa yang menyebabkan seorang itu hilang keimanannya, yaitu syirik kepada Allah. Kalau ini memang iya, Allah Azza wa Jalla mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kau berbuat syirik, maka hilang semua amalanmu, artinya hilang semua keimananmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Adapun selain syirik, maka tidak menyebabkan orang itu serta-merta kafir. Ya, memang dosa besar, iya dosa besar, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari iman, keluar dari Islam. Ya, selama tidak ada unsur menghalalkan. Kalau dosa besar selain syirik, tapi ada unsur dia menghalalkan perbuatan tersebut, maka jatuhnya tetap kafir juga. Ada orang yang menghalalkan zina. Zina ini kan perbuatan yang tidak mengkafirkan, tapi dia mengatakan zina halal. Dia berpendapat, berkeyakinan bahwa zina itu boleh misalnya, maka jatuh ke dalam perbuatan atau jatuh vonis kafir kepada dia. Ini perlu kita dudukkan agar kita tidak gegabah memvonis orang kafir, dan kita juga tidak bermudah-mudahan dalam dalam masalah takfir ini, kafir mengkafirkan ini. Tapi itu Khawarij, ya, mereka dengan mudahnya mengkafirkan kaum muslimin. Wa qismun yakhrujunal amal minal iman wa hum aqsamun kata beliau. Wa yajma'uhum wasful irja. Yang kedua, golongan yang kedua yang mendefinisikan iman dengan definisi yang batil adalah golongan yang mengeluarkan amal perbuatan dari iman. Iman hanya di dalam hati, sedangkan amal perbuatan dan amalan lisan itu bukan termasuk bagian dari keimanan. Sehingga orang mau berbuat syirik, berzina, mencuri, merampok, berjudi, minum khamr, maksiat apapun, itu tidak mengurangi keimanannya selama dia masih meyakini Allah, selama dia masih meyakini surga dan neraka, ya, itu tidak mengeluarkan dia dari iman. Ini kata orang-orang yang memiliki pemahaman irja atau murji'ah. Beliau mengatakan amma ahlul qismil awal fahumul khawarij wal mu'tazilah. Adapun golongan yang pertama tadi itu mencakup khawarij dan mu'tazilah. Yaqulun, kata mereka, innal imana qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Mereka benar berpendapat bahwa iman itu mencakup 3 aspek tadi, yaitu perbuatan anggota badan, ucapan di lisan, dan keyakinan di dalam hati. Lakinnal iman indahum kulluhun wahid la yatajazza. Kata dia, kata orang-orang Khawarij, meskipun 3, tapi nggak bisa dibagi-bagi. 3 ini satu kesatuan. Ya, 3 ini satu kesatuan. Kalau ada satu yang cacat, misalnya amal perbuatan dia, itu dia melakukan satu perbuatan yang menyebabkan amal perbuatannya dia itu rusak, maka rusak semuanya. Seperti melakukan kabair, melakukan perbuatan dosa, maka hilang keimanannya dan jatuh kafir. Kata beliau, idza dhahaba ba'dhuhu dhahaba kulluh. Apabila sebagiannya hilang, maka seluruhnya akan hilang. Faman akhalla bi syai'in minal a'mali dhahaba imanuhu bittifaqit ta'ifatain wa huwa kafirun 'indal khawarij wa fi manzilatin baina manzilatain 'indal mu'tazilah. Maka kalau ada orang-orang yang berbuat perbuatan dosa, melakukan perbuatan dosa besar, menurut khawarij kafir, tapi kalau menurut mu'tazilah tengah-tengah. Mu'tazilah memiliki akidah yang bernama manzilatun bainal manzilatain, yaitu kedudukan di antara 2 kedudukan. Enggak mukmin, enggak kafir. Ya. Orang yang melakukan dosa besar itu enggak mukmin, enggak bisa disebut mukmin, enggak bisa disebut kafir, tapi di antara mukmin dan kafir. Apa maksudnya? Ya, enggak mukmin, enggak kafir. Jadi kalau mati dianggap jenazah apa dia ini? Enggak mukmin, enggak kafir. Ini Mu'tazilah. Kalau Khawarij enggak, kafir wes sudah.
Ya, kalau Khawarij langsung kafir. Wa fasadu hadzal qaul zahir fa inna nususal kitabi was sunnah ad-dala ala tab'udil iman wa tafadhulihi wa ziyadatihi wa nuqsanihi katsiratun jiddan. Definisi seperti ini adalah definisi yang rusak, dan kerusakan definisi ini sangat nampak sekali dan sangat gamblang sekali. Kenapa? Karena nas-nas atau dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah banyak yang membantah definisi ini. Nanti disebutkan dalil-dalil tentang iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, dan bahwasanya perbuatan dosa besar itu tidak menyebabkan seseorang serta-merta keluar dari Islam, murtad dari Islam, dan menyebabkan dia kafir. Sebagaimana mungkin kita sebutkan dulu dalilnya dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa lain selain syirik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia kafir, misalnya nih ada orang berzina, kata orang Khawarij, zina itu termasuk perbuatan yang dosa besar yang menyebabkan seorang kafir. Kalau seandainya zina itu adalah perbuatan yang menyebabkan dia kafir, maka nggak mungkin Allah mengampuni dia. Ya, kalau syirik, iya kita sepakat. Syirik memang perbuatan yang dapat mengkafirkan seseorang. Itu pun juga harus diperinci. Ya, karena tidak semua orang yang berbuat syirik serta-merta langsung divonis musyrik, divonis kafir, orang perorangannya ya. Tapi kalau secara hukum umum global, kesyirikan itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini hukum secara umum. Adapun orang perorangannya, Ahlus Sunnah masih merinci lagi. Apakah dia itu orang yang jahil atau orang yang berilmu? Apakah orang yang melakukan kesyirikan itu dia melakukan kesyirikan karena kesengajaannya atau mungkin karena nggak sengaja? Apakah orang yang melakukan kesyirikan itu melakukan kesyirikan karena kemauan dia sendiri, ataukah mungkin karena dipaksa oleh orang lain? Nih lihat, begitu detailnya manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam masalah takfir. Bukan serampangan, sidik-sidik kafir, murtad, syahadat lagi, ya seperti Khawarij diobral murah sudah vonis kafir ini. Tapi anehnya orang-orang menganggap kita sebagai kaum takfiri. Itu gemar mengkafirkan, jenggot-jenggotan itu gemar mengkafirkan itu. Sidik-sidik kafir itu. Bukan kita yang mengatakan dikit-dikit kafir. Allah sendiri yang memang memvonis perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang kafir. Tapi kita tidak pernah memvonis orang perorangannya itu langsung kafir, murtad, keluar dari Islam. Enggak, ada perinciannya. Dan itu ulama-ulama yang dalam ilmunya yang bisa menjatuhkan vonis kafir terhadap seseorang. Tapi kalau kita sebagai orang awam nggak bisa. Karena sangat detail, dah hati-hati, ancamannya serius. Menuduh seseorang mukmin sebagai kafir tanpa perincian itu ancamannya serius. Nabi SAW mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang muslim, kafir, artinya dia divonis kafir, maka vonis kafir itu akan kembali kepada dia atau ia akan berputar salah satu di antara keduanya. Kalau memang benar yang divonis kafir, nggak ada masalah. Berarti memang ada vonis kafir. Tapi harus hati-hati. Tapi kalau nggak benar orang yang dituduh itu kafir, maka vonisnya akan kembali kepada dia sendiri. Bahaya. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang sering dianggap sebagai gembong takfiri oleh sebagian orang. Simbol takfiri. Ya, kata ahlul bid'ah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah simbol takfiri. Ini karena ketidakpahaman mereka tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, murid-muridnya meriwayatkan, beliau pernah mengatakan, wa idza kunna la nukaffir alladhi abada as-sanam ala qabri Ahmad al-Badawi min ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum. Lawung kita saja ini tidak pernah memvonis kafir orang-orang yang nyungsep di kuburannya Ahmad al-Badawi.
Jadi di zaman beliau ada kuburan seorang yang bernama Ahmad Al-Badawi. Kuburannya dikeramatkan oleh kaum muslimin. Banyak yang nyungsep sujud di kuburannya Ahmad Al-Badawi. Itu perbuatan apa? Wis jelas syirik wis. Wis jelas itu syirik sudah, nggak ada definisi lain, nggak ada takwil yang lain. Wis pasti syirik itu perbuatannya. Tapi kata beliau, kami nggak berani memvonis orang-orang itu kafir secara person-personnya. Kenapa? Karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kafir, dan karena tidak adanya orang yang memperingatkan kalau itu adalah perbuatan syirik, perbuatan yang mengkafirkan. Tapi beliau tegas. Beliau dalam kitab-kitabnya, dalam Kitabut Tauhid misalnya, Kasyfus Syubuhat, beliau dengan tegas mengatakan hukum nyungsep di kuburan apa? Kafir, syirik. Ya, ini pernah sering kita sampaikan kegagalan ahlul bid'ah dalam memahami dakwah Syekh Muhammad, dakwah tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga mereka merasa tersinggung. Waduh, ini berarti kita dikatain kafir ini. Berarti kita dikatain musyrik ini. Berarti bapak saya juga dianggap musyrik. Bapak saya nyungsep di kuburan juga. Berarti kakek saya juga. Wah, ini kurang ajar ini. Loh, sopo sih ngomong mbahmu musyrik ini? Kita nggak pernah nyebut kakek anda, nenek moyang anda itu kafir, finari jahannam khalidina fiha. Enggak. Kita hanya mengatakan secara umum seorang yang berbuat kesyirikan maka ancamannya adalah neraka. Ancaman ini kata para ulama min babil wa'id, hanya ancaman saja, bukan vonis penetapan itu urusan gaib. Ya, lancang namanya kalau ada orang yang mengatakan fulan finari jahannam, fulan finari jahannam, pasti sudah. Itu lancang namanya, mendahului Allah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, itu lancang namanya. Karena sering kita analogikan seperti peringatan dalam bungkus rokok. Ya, peringatan dalam bungkus rokok dikatakan merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Itu ancaman atau vonis penetapan? Ancaman. Dan saya nggak pernah mendengar ada perokok yang tersinggung dengan peringatan tadi. Terus demo ke pabrik rokok gitu. Dikatain kanker itu nyelekit loh, Pak. Loro hati, pemane dikatain impoten. Nah. Itu ya enggak? Dikatain impoten itu ngelorokno hati memang. Tapi perokok-perokok itu sadar bahwa itu bukan vonis penetapan kepada dia, tapi itu adalah ancaman. Sehingga nggak ada mereka yang tersinggung. Nyaman-nyaman aja, peting kerangan, ongkang-ongkang di rumah rokokan, ya enjoy-enjoy aja, nggak ada yang tersinggung. Protes misalnya ke pabrik rokok. Kita pun juga demikian, mengatakan itu adalah perbuatan syirik yang dapat menyebabkan seorang keluar dari Islam, bukan dalam artian kita memvonis mereka neraka, kita memvonis mereka surga. Karenanya ada seorang dai yang menuduh dakwah Ahlussunnah mengkapling surga, yang lain dianggap neraka. Ya, gara-gara gagal paham tentang ini, semua dianggap finar, yang melakukan ini finar wis kabeh neraka kontok sing surga. Gitu. Iya. Itu orang-orang yang pemilik surga, pemegang kuncinya surga. Selain kelompok mereka dianggap neraka semuanya. Inti gagal paham. Ya, kita nggak pernah menganggap ini yang kajian ini surga semua ya. Yang kajian di sono neraka gitu. Ada yang pernah gitu. Ya, tapi anehnya ada seorang dai yang katanya ya sebagai dai salafi, dai yang bermanhaj salaf, tapi mengeluarkan statement seperti ini justru menusuk dakwah Ahlussunnah, menusuk dakwah salafiyah dengan mengatakan dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengkapling surga. Ya, dan ini syubhat seperti ini terus digembar-gemborkan oleh orang tersebut, ya, dai dari Malang yang ngaku-ngaku sebagai muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Padahal kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sendiri masih hidup, beliau mengingkari ucapan tersebut. Ya, karena bertentangan. Ya, nggak pernah beliau berpendapat dengan pendapat seperti itu yang mengatakan bahwasanya semua muslim adalah ahlus sunnah wal jamaah, semua muslim itu masuk surga, atau semua muslim itu adalah
benar, ya, nggak boleh mensyirik-syirikkan, nggak boleh membid'ah-bid'ahkan. Kita mensyirikkan, membid'ahkan berdasarkan dalil. Yang kita katakan bid'ah maka bid'ah, yang kita katakan syirik maka syirik. Ya, adapun orang perorangannya itu divonis neraka atau tidak, itu bukan wewenang kita. Ya, bukan wewenang kita, hanya mengancam saja sesuai dengan Allah juga mengancam, Nabi juga mengancam. Ya, Allah mengancam neraka, Nabi mengancam neraka, kita sampaikan ancaman itu, sudah, itu tok. Ya, bukan kita menetapkan nerakanya, enggak. Yang sekali lagi jangan gagal paham. Lalu kata beliau, amma ahlul qismi tsani wa humul murji'ah. Adapun kelompok yang kedua tadi yang mengatakan iman itu tidak bertambah dan berkurang, atau amal perbuatan bukan termasuk bagian dari iman, mereka adalah kelompok murji'ah. Fahaula thalathatu asnaf. Kelompok murji'ah ini ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 bagian. Bagian yang pertama dari kelompok murji'ah, mereka mengatakan al-iman mujarrad ma fil qalb. Iman itu hanya sekedar apa yang ada di dalam hati. Thumma min haula man yadkhulu fihi a'malul qulub wa hum aktsarul murji'ah wa minhum man la yudkhiluha fil iman kajaham wa man ittaba'ahu. Di antara orang-orang murji'ah, mereka ada pula yang memasukkan amalan hati, ya, seperti roja, tawakal, itu kan amalan hati. Haya, rasa malu, ya, khauf, takut, atau berharap, ya, roja, berharap, itu amalan hati. Di antara mereka ada yang memasukkan amalan hati ke dalam iman, dan ini kebanyakan murji'ah. Adapun sebagian mereka tidak memasukkannya ke dalam iman. Ya, jadi iman itu cukup membenarkan saja. Adapun tawakal, ya, khauf, roja, itu bukan termasuk dari bagian hati, bukan termasuk bagian dari iman. Lalu murji'ah yang kedua, mereka mengatakan iman itu mujarrad qaulil lisan. Iman itu hanya sekedar ucapan lisan. Wa hadza la ya'rif li ahadin qablal karamiyah. Dan ini murji'ah seperti ini itu tidak dikenal, artinya jarang ada murji'ah seperti ini. Ya, jarang ada golongan murji'ah yang semacam ini. Adapun yang golongan yang pertama tadi belum kita sebutkan, seperti Jaham bin Safwan, ya, pentolan kelompok Jahmiyah dan orang-orang yang mengikutinya. Golongan yang ketiga, wa huwa tasdiqul qalbi wa qaulul lisan, adalah murji'ah yang menganggap iman itu adalah membenarkan di dalam hati, pembenaran dalam hati, dan ikrar di lisan. Wa hadza huwal masyhur inda ahlil fiqhi wal ibadati minhum. Dan kelompok seperti ini atau pendapat ini dikenal di kalangan murji'ah dari kalangan ahli fikihnya dan ulama-ulamanya. Ya, iman itu hanya pembenaran hati dan ucapan lisan, perbuatan badan itu tidak termasuk bagian dari iman. Kemudian beliau mengatakan wa ab'adu hadhil aqwal wa aktsaruha fasadan qaulu Jaham wa man ittaba'ahu. Dan di antara pendapat-pendapat murji'ah yang paling rusak, yang paling bejat, ya, adalah ucapannya Jaham bin Safwan dan pengikut-pengikutnya, di mana mereka mengatakan annal iman mujarrad al-ma'rifah al-qalbiyah. Iman itu cuman sekedar pengetahuan hati. Kalau hati sudah tahu tentang Islam, ya sudah, dia itu sudah beriman. Ini lebih parah lagi nih. Jadi ada orang baru belajar tentang Islam, dia tahu tentang apa itu Islam, apa itu iman, baru tahu tok, baru belajar. Itu kata dia sudah iman, dia sudah dikatakan sebagai seorang mukmin, padahal belum membenarkan loh. Dia masih dalam proses apa? Mendapatkan ilmu, belum membenarkan hatinya, belum lagi mengikrarkan, apalagi sampai melakukan perbuatan anggota badan. Baru belajar saja sudah dikatakan seorang mukmin. Ini kata beliau, pendapat murji'ah yang paling rusak. Fa inna lazim
hadzal qaul ayyakuna iblis wa fir'aun wa ghairuhuma min ru'usid dhalal mu'minin kamilil iman. Kalau memang iman itu sekedar orang sudah tahu kebenaran meskipun nggak dilakoni, sekedar tahu kebenaran, tahu tentang iman, itu sudah dikatakan mukmin, maka berarti iblis, Fir'aun dan yang satu spesies dengan mereka itu sudah dikatakan sebagai mukmin, bahkan mukmin yang sempurna. Iblis tahu nggak tentang kebenaran? Tahu. Bahkan iblis mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai sesembahannya. Para ulama menyebutkan iblis mengakui Allah sebagai Rabb, yaitu ketika iblis meminta kepada Allah, iblis menggunakan kalimat Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, atau wahai Rabbku. Nah, ini berarti pengakuan iblis kepada Allah bahwa Allah itu adalah Rabbnya dia, Allah yang menciptakan dia, Allah yang memiliki dia. Iblis mengakui hal itu. Iblis mengetahuinya. Wahai Rabbku, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan. Kemudian iblis hanya meminta kepada Allah. Tidak kita dapati iblis meminta-minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, nggak pernah. Iblis ketika minta request supaya umurnya dipanjangkan, mintanya hanya kepada Allah. Ya, karena iblis tahu yang berhak untuk diminta-mintai hanya Allah. Yang bisa mengabulkan doa hanya Allah Azza wa Jalla. Ayo antum cari semua dalil-dalil yang ada. Iblis meminta berdoa kepada selain Allah, nggak ada. Nah, di sini kata para ulama menyebutkan iblis saja tahu kalau Allah itu satu-satunya ilah. Ya, meskipun mokong, ya, meskipun cengkang, tapi dia tahu kebenaran. Ya, dia tahu kebenaran. Apakah maknanya iblis itu seorang makhluk yang mukmin karena dia tahu Allah itu Rabb, dia tahu Allah itu sesembahan yang hak? Tidak. Ya, karena tidak diikrarkan dan tidak dijalankan dengan perbuatan anggota badan. Ya, disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, iblis tidak mau. Ya, ini berarti dia tidak mau beriman dengan melakukan perbuatan anggota badan itu, tidak dilakukan sama dia. Fir'aun pun juga demikian. Ya, Fir'aun disebutkan oleh para ulama secara asal Fir'aun itu mengimani, Fir'aun itu mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Musa. Ada dua bukti. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Apa itu ayatnya? Dalam surat apa itu? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Allah mengatakan Fir'aun dan bala tentaranya mereka mereka menolak kebenaran, akan tetapi hati mereka membenarkannya. Ya, zahirnya menolak kebenaran, tapi di dalam hati mereka yang paling dalam, Fir'aun dan bala tentaranya membenarkan hal tersebut. Tapi mereka menolak karena kezaliman mereka dan karena kesombongan yang mereka lakukan. Dalil yang kedua, Fir'aun itu tahu tentang kebenaran, yaitu persaksian Fir'aun ketika tenggelam. Allah sebutkan dalam surat Yunus, falamma adrakahul gharq, ketika Fir'aun tenggelam, qala, Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Dia mengatakan, aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ilah yang disembah oleh Bani Israel. Berarti di sini Fir'aun mengetahui kebenaran tersebut. Apakah berarti Fir'aun itu mukmin? Tapi kalau menurut definisinya Jaham bin Safwan, sekedar mengetahui saja itu sudah mukmin. Berarti iblis dan Fir'aun sudah mukmin. Wa jami'u hadhil aqwal mubayyinatun lil haqqi mukhalifatun lis sawabil warid fil kitabi was sunnah. Kata beliau, semua definisi-definisi iman yang kita sampaikan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para ulama salaf
terdahulu bahwa iman itu mencakup 3 aspek tadi, yaitu ucapan keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu tadi sedikit dari definisi iman yang disampaikan oleh beliau. Ya, berikutnya adalah tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kita masih belum masuk sebab-sebabnya ya. Tapi kita masuk dalil-dalil yang menyebutkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kurang berapa menit? 21. Kita sebutkan di sini, kita bacakan, laqad jaa'a fi kitabillahi azza wa jalla nususun katsirah tadullu ala ziyadatil imani wa nuqsanihi. Telah datang dalam berbagai macam ayat di dalam kitabullah dan dari hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat yang menunjukkan tentang iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa anna ahlahu mutafadiluna fihi, dan bahwasanya ahlul iman, orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanannya. Kalau iman itu bisa naik turun, berarti mukminnya, orangnya itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang keimanannya baja, ada yang keimanannya melempem, ya kan? Ada yang tingkat keimanannya sangat tinggi, kalangan Nabi dan Rasul. Ada yang di bawahnya, para sahabat-sahabat Nabi. Ada yang di bawahnya lagi, sampai ada yang keimanannya cuma sebesar biji zarah. Ya, keimanannya sangat kecil sekali keimanan, tapi masih ada iman. Ya, intinya kalau iman bisa bertambah dan bisa berkurang, berarti orangnya juga bertingkat-tingkat. Ini maksud beliau. Ba'duhum akmalu imanan min ba'd. Sebagian mereka imannya sempurna dan sebagian yang lain tidak sempurna. Minhum as-sabiqu bil khairat wa minhum al-muqtasid wa minhum adh-dhalimu li nafsihi, minhumul muhsin wa minhumul mu'min wa minhumul muslim. Kata beliau, di antara mereka ada yang tingkatan orang-orang yang terdahulu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ada pula di antara mereka yang pertengahan, maksudnya orang-orang yang senantiasa bersegera melakukan kebaikan adalah mereka tidak hanya melakukan yang wajib-wajib, tapi mereka melakukan yang sunnah-sunnah juga. Ya, mereka benar-benar menyempurnakan agama mereka. Ya, mereka menghindarkan diri dari hal-hal yang meskipun mubah, tapi kalau itu tidak bermanfaat ditinggalkan. Ini tingkatan yang pertama. As-sabiq bil khairat. Tingkatan yang kedua adalah al-muqtasid, yaitu mereka yang di bawahnya. Mereka yang hanya mengerjakan yang wajib-wajib, yang sunnah kadang dikerjakan, kadang enggak. Mereka yang bukan hanya mereka meninggalkan yang haram, tapi yang makruh terkadang dikerjakan, terkadang juga ditinggalkan. Dan mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Yang mubah ini meskipun enggak ada manfaatnya dikerjakan. Ini golongan yang pertengahan. Tapi mereka tidak pernah meninggalkan yang wajib dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang haram. Ya, pelanggaran mesti haram, artinya tidak melakukan keharaman. Adapun yang tingkatan ketiga, al-zalimu li nafsihi, yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, yaitu mereka yang gemar meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang muhsin, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan, ada yang mukmin, orang-orang yang beriman, dan ada yang muslim. Ini perbedaan-perbedaan istilah dari para ulama yang intinya kalau disebutkan secara berbarengan muslim dan mukmin, maka maknanya berbeda. Kalau disebutkan secara satu sendiri, mukmin tok atau muslim tok, maka mencakup keduanya. Muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Nah, di sini disebutkan secara berbarengan, mukmin dan muslim. Apa bedanya?
Ya, kalau bisa dikaitkan dengan yang kita katakan tadi, mukmin adalah orang-orang yang tingkatannya di atas muslim. Dia tidak hanya menjalankan Islam saja, tapi dia juga memiliki akidah, memiliki keimanan yang kuat. Kalau muslim itu kan cuma sekedar yes pokoknya sholat, yes pokoknya kok nek posoan yo Ramadan yo poso, kok nek wayane kajian yo kaji, terus nek zakat, ya itu muslim, ya dia orang yang muslim yang menjalankan rukun Islam. Tapi kalau orang-orang yang mukmin, orang-orang yang paham mana tauhid, mana syirik, yang menghindarkan diri dari kebid'ahan, ya dia benar-benar menjaga agamanya dengan sempurna. Kemudian laisu fid din sawa fi martabatin wahid. Mereka semua itu tidak dalam satu tingkatan. Jangankan kita manusia, ya Nabi dan Rasul juga manusia. Jangankan kita yang biasa, manusia biasa, kalangan Nabi dan Rasul pun juga bertingkat-tingkat keimanannya. Padahal mereka sepakat adalah manusia terbaik di atas semua manusia yang ada. Tapi meskipun demikian, Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124.000 yang pernah Allah utus itu bertingkat-tingkat. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal juz yang ketiga kalau nggak salah, ya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah rasul-rasul yang kami afdolkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ada rasul yang lebih diutamakan, kedudukannya lebih tinggi daripada rasul-rasul yang lain. Ini rasul saja ada tingkatannya, apalagi kita. Bal faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat. Mereka tidak sama, akan tetapi Allah memuliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain dan mengangkat derajat mereka di atas derajat yang lainnya. Wa qabla syuru'i fi dzikri hadhihi al-adillatil qur'aniyyati dalah ala ziyadatil imani wa nuqsanihi awaddu tanbih ala nuqtatin hammah. Kata beliau, sebelum kita jelaskan, sebutkan tentang dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang hal ini, yaitu tentang iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Beliau mengatakan kita atau saya akan berikan warning terlebih dahulu tentang beberapa hal. Ya, sebelum disebutkan dalil-dalil, beliau memberikan warning, catatan dulu, biar nanti nggak bingung. Apa hubungannya ayat tadi dengan bertambah dan berkurangnya iman? Karena dalil-dalil yang disebutkan, kalau nggak dipahami, warning ini nggak disebutkan, maka orang-orang kan menganggap, itu dalilnya cocokologi itu. Dalil nggak nyambung tapi dipaksa-paksakan. Makanya beliau berikan warning dulu. Beliau mengatakan, anna kulla dalilin dalla ala ziyadatil iman fahuwa yadullu ala nuqsani. Setiap dalil yang menyebutkan bahwa iman itu bertambah, dalilnya cuma menyebutkan iman bertambah, kata beliau, itu otomatis juga menjadi dalil bahwa iman itu bisa berkurang. Memang Allah nggak menyebutkan iman berkurang, tapi Allah menyebutkan iman bertambah. Sama kata beliau, itu juga dalil iman itu berkurang. Contoh dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat awal-awal surah Al-Anfal, ayat berapa? 2 atau 3 itu? Coba dicek di mushafnya itu. Di awal-awal surah Al-Anfal Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sudah nemu? Ayat kedua ya? Benar, coba bacain ayatnya. Al-Anfal. Innamal iya, wajilat qulubuhum. Ayat 2 ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman saja yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Ada kata-kata di situ iman mereka berkurang? Nggak ada. Adanya cuman bertambah. Itu kata beliau juga termasuk dalil iman bisa berkurang.
Wa kadzal aks, demikian pula sebaliknya. Kalau Allah menyebutkan iman itu berkurang, maka itu juga dalil bahwa iman itu bertambah. Fama dalla ala nuqsanil iman fahuwa yadullu ala ziyadatihi, kata beliau. Fal ayatul lati awradaha huna wa zahiruha dalah ala ziyadatil iman faqat fahiya tadullu ala nuqsanil iman bil luzum. Ini sudah kita sebutkan tadi. Walihadza fa innana najid ahlal ilmi kathiran ma yastashhiduna bi adillati ziyadatil iman ala nuqsanihi wa kadzal aks lil asbabil mutaqaddimah. Kata beliau, oleh karenanya kita dapati sebagian ulama atau banyak para ulama ketika mereka berdalil bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, mereka hanya menyebutkan dalil-dalil tentang salah satunya. Ketika saya mengatakan, ya para jamaah, iman itu bisa berkurang. Apa dalilnya Ustadz tadi? Surah Al-Anfal ayat kedua tadi. Mana ada Ustadz? Yaitu juga dalil iman bisa berkurang. Ini bukan cuma beliau saja, tapi ulama-ulama semuanya juga berdalil dengan metode seperti itu. Misalnya di sini beliau mengatakan, wa ta'ammal mathalan ala dzalik Sani' al-Bukhari fi sahihi. Dan coba lihat apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Faqad awrada ba'dal ayat al-musarrahah bi ziyadatil iman fi babi ziyadatil iman wa nuqsanihi. Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau menyebutkan beberapa ayat-ayat yang terang benderang tentang bertambahnya iman. Ya, ada bab di dalam Sahih Bukhari yang berjudul Ziyadatul iman wa nuqsanihi. Bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Mustadillan biha ala ziyadah wa nuqsani ma'an. Beliau menyebutkan ayat-ayat yang menyebutkan bahwa iman bisa bertambah dan berkurang, tapi yang disebutkan ayat-ayat yang mengatakan iman bisa bertambah saja. Ya, maka berarti di situ juga dalil bahwa beliau menyebutkan ayat-ayat tentang berkurangnya iman. Ya, sama saja. Wa qala Ibnu Hajar fi syarhihi li hadzal bab. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya ketika mensyarah bab Sahih Bukhari, kan Fathul Bari itu syarah dari Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Tsumma syara'a al-musannif yastadillu lidzalika bi ayatin minal Qur'an musarrahatan biziyadah wa bi thubutiha yuthbitul muqabil fa inna kulla qabil liziyadah qabil lin nuqsani darurah." Kata beliau, kata Ibnu Hajar, Imam Bukhari, sang penulis Sahih Al-Bukhari, dia berdalil dengan ayat-ayat dari Al-Quran untuk menjelaskan tentang ziyadatul iman, menjelaskan tentang iman itu bisa bertambah. Meskipun yang dijelaskan, yang disebutkan ayat-ayatnya tentang iman bisa bertambah, akan tetapi itu juga menetapkan kebalikan daripada iman bertambah, yaitu iman juga bisa berkurang. Ya, intinya sama saja. Ini ucapan-ucapan yang lain juga demikian. Ya, kita masuk ke dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 173. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil." Ya, ayat 173 surah Ali Imran. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang manusia yang lain mengatakan kepada mereka, sesungguhnya pasukan-pasukan telah berkumpul untuk menyerang kalian. Maka wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada pasukan-pasukan itu. Artinya orang-orang beriman ditakut-takuti. Ya, ini lagi berkumpul, ini ada pasukan asing misalnya, sedang ada serangan PKI, ya, maka kita harus berkumpul, kita harus bersatu, hilangkan segala perbedaan, jangan mensyirik-syirikan, jangan membid'ah-bid'ahkan, ya, karena kita ini sedang dikepung oleh pasukan asing, sedang dikepung oleh komunis, kan ditakut-takuti gitu. Ya, takutlah kalian dengan
ancaman komunisme, ancaman ini, takutlah kalian dengan ini. Sehingga menyibukkan diri kita dari menuntut ilmu yang benar. Membuat kita melempem, tidak lagi menyuarakan yang hak karena dianggap itu dapat melemahkan kekuatan. Ya kan, dakwahnya orang-orang hizbi kan seperti itu. Ya, dakwahnya orang-orang harokiyun seperti itu. Meninggalkan yang hak ya demi untuk mengantisipasi ancaman ini ke ekonomi global. Opo lah itu istilah-istilahnya itu. Bendino wacane koran. Ya kan? Takut-takut sendiri, wah ini ada ancaman ini, ada ancaman ini. Sehingga mereka menyibukkan. Ditanya apa itu tauhid, nggak paham. Ditanya apa itu sunnah atau apa itu ittiba, nggak paham mereka. Ya, yang paham komunisme adalah ini, ya. Ekonomi itu begini, itu paham insyaallah. Tapi tentang akidah yang hak mereka nggak paham. Karena menyibukkan diri dengan hal itu. Ditakut-takuti. Ya, ditakut-takuti. Demikian pula kemarin kita sampaikan ditakut-takuti. Ini nanti kalau capres nomor sekian ya akan naik menjadi presiden, maka akan begini, Islam akan di bumi hanguskan. Sehingga sebagian dai-dai ada yang banting manhaj. Ya, dibanting, dijual murah manhajnya, melok kampanye, ya, ikut berpose-pose bersama para simpatisan-simpatisan partai. Bahkan ada yang terang-terangan dengan terang-terangan ikut masuk ke dalam kubangan kotor politik tersebut. Kenapa? Ditakut-takuti dengan hal ini. Ya, ancaman ini, kalau ini Islam akan di bumi hanguskan, Islam sudah banting manhaj, kalah kapok. Ini ya dari tahun ke tahun seperti itu. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah ya tiap tahun di tahun-tahun perpolitikan tidak menyibukkan diri dengan politik seperti itu. Ya, tetap mereka menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan tauhid, berdakwah kepada tauhid, yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Tapi kemudian orang-orang beriman yang ditakut-takuti seperti itu, mereka bukan malah takut, mereka justru fazadahum imanan, iman mereka semakin bertambah. Ya, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Cukuplah Allah sebagai tempat bernaung kami. Ya, dan dia adalah sebaik-baik tempat, atau dia adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang yang melindungi kami. Ya, sebaik-baik yang melindungi kami. Ini di sini disebutkan fazadahum imanan, maka iman mereka bertambah. Nggak disebutkan iman berkurang kan? Ini juga dalil bahwa iman itu bisa berkurang. Karena sesuatu yang bisa bertambah itu pasti bisa berkurang. Ya, di sini sebagaimana ungkapan Imam Ahmad, kata beliau, wa ma jaza alaihi ziyadah jaza alaihi nuqs atau naqs. Setiap sesuatu yang bisa bertambah otomatis pasti bisa berkurang. Ya, itu hukum apa? Fisika ya. Hukum alam ya. Ada nggak sesuatu yang bisa bertambah tapi nggak bisa berkurang? Ada ya? Istri bisa bertambah kan? Bisa berkurang juga. Iya. Udah. Ini sampai jam 10 ya? Ya, kurang 15 menit. Di sini banyak sekali beliau contohkan ayat-ayatnya. Tadi surat Al-Anfal ayat yang kedua, kemudian surah At-Taubah ayat 124, halaman terakhir dari surah At-Taubah. Nggak perlu saya bacakan ayatnya, mungkin saya sebutkan saja nama surat dan ayatnya, nomor ayatnya karena waktu. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 22. Ya, surah Al-Ahzab ayat 22 dan surah Al-Fath ayat yang keempat. Ya, surah Al-Fath ayat yang keempat. Banyak di sini disebutkan ya. Atau kita sebutkan saja. Tinggal 3 ini. Kemudian surah Al-Muddathir ayat yang ke-31. Surah Al-Muddathir ayat 31. Lalu surah Ali Imran juga tadi ayat 173. Oh sudah ya. Surah Al-Kahf ayat yang ke-13.
Surah Al-Kahf ayat yang ke-13. Ya, itu sebagian saja dari ayat-ayat yang dijadikan dalil tentang bertambahnya iman sekaligus berkurangnya iman. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, barangkali sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Iman tidak sah sampai terkumpul 3, hati, ucapan, dan amal perbuatan. Bagaimana jika seseorang meninggalkan amal perbuatan? Apakah dia dihukumi tidak beriman atau tidak sempurna imannya? Seperti meninggalkan sholat atau zakat atau puasa. Ya, di sini para ulama menyebutkan ada rinciannya. Memang secara asal orang yang meninggalkan amal perbuatan, apalagi itu adalah konsekuensi dari iman, konsekuensi dari kalimat syahadat yang dia ucapkan, ikrar yang dia ucapkan, maka memang menyebabkan imannya hilang. Secara asal memang seperti itu. Akan tetapi para ulama merinci apakah dia meninggalkan hal tersebut karena keyakinannya bahwa itu nggak wajib, ataukah dia meninggalkannya karena malas, atau mungkin karena tidak tahu ilmunya misalnya, atau mungkin dia ada syubhatnya. Sebagaimana meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ancamannya kafir memang. Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum tarkus sholat atau as-sholat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan sholat. Artinya pembeda antara kami dengan orang-orang kafir adalah meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya dia kafir. Dan ini meskipun ada khilaf di antara para ulama, akan tetapi ancamannya memang seorang yang meninggalkan sholat itu kafir. Tapi para ulama belakangan merinci kembali apakah dia meninggalkan sholat itu karena memang kesengajaannya, atau dia meninggalkan sholat karena malas. Ya, ada orang-orang yang memang menganggap sholat itu sesuatu yang ya kalau mau sholat, kalau nggak mau ya sholat gitu. Apa itu? Hah? Saya kalau lagi kepengen sholat, atau lagi butuh hajat, ini lagi ditimpa musibah, kenceng sholatnya. Kalau sudah mendapatkan atau musibahnya sudah terangkat, ya sudah nggak sholat. Ada orang-orang seperti itu. Sengaja memang, dan dia menganggap sholat itu bukan sebuah kewajiban. Maka orang seperti ini pun juga dirinci lagi. Apakah dia orang yang jahil, yang nggak tahu ilmu, atau sudah sampai ilmu kepadanya tapi dia menolaknya? Ini baru jatuh vonis kafir. Adapun kalau orang itu tahu, sadar kewajiban sholat, dan dia benar-benar benar-benar tahu bahwasanya sholat itu wajib, dan meyakini orang yang meninggalkan sholat itu diancam dengan kekufuran dan lain sebagainya, cuman karena malas dia tinggalkan sholat tersebut karena malas atau menunda-nunda, biasanya tunda sampai habis waktunya, akhirnya dia meninggalkan sholat tersebut. Tapi orang semacam ini biasanya ada perasaan menyesal, ada perasaan khawatir, ya, ada perasaan, ya, ada gundah gulana dalam dirinya. Meskipun tidak jatuh vonis kafir, tapi dia melakukan dosa besar. Ya, dia melakukan dosa besar. Maka kalau ditanya apakah orang yang meninggalkan ini kafir, maka ada rinciannya. Ya, yang meninggalkan zakat pun juga demikian, yang meninggalkan puasa pun juga demikian. Ya. Wallahu a'lam. Tapi vonis secara umum, ya, orang yang dengan sengaja ya meninggalkannya, maka tidak memenuhi rukun Islam. Ya, orang yang tidak memenuhi rukun Islam berarti dia
kufur, berarti dia kafir. Ini ada perinciannya. Kalau orang Khawarij nggak ada, ya, orang Khawarij tidak pakai perincian, ya, dia meninggalkan sholat dengan alasan apapun kafir. Dia tidak berpuasa dengan alasan apapun langsung kafir. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, yang dimaksud menurut ulama yang bagaimana Ustaz? Jelaskan. Ya, ulama-ulama salaf terdahulu. Kan ulama itu kan banyak Ustaz. Iya. Ya, ada ulama yang apa itu? Sok itu macam itu. Maksudnya itu ada perbedaan itu. Iya, ulama Nabi sama ulama salaf kan ya enggak sama. ulama apa? Salafiyah itu. Oh. Ya, gitu kan. Ya, yang disebut dengan ulama itu berasal dari kata alim, yaitu orang-orang yang mengetahui ilmu. Orang-orang yang mengetahui ilmu. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa ma fahimahu sahabah. Yang disebut dengan ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan apa yang dipahami oleh para sahabat atau para salafus saleh. Sehingga orang yang mengetahui berarti disebut sebagai alim. Jamaknya adalah ulama. Nah, ulama itu adalah mereka-mereka yang berada di atas ilmu ini. Adapun kalau berada di atas ilmu lain, maka cuma labelnya tok ulama. Ya, diulamakan. Ya, diulamakan. Maka tidak semua yang diulamakan itu ulama. Ya, yang labelnya ulama, apalagi biasanya sebagian orang, ya, dai-dai hizbi, khawarij yang gemar memprovokasi umat, yang gemar mencaci maki penguasa. Itu kadang sebelnya kalau lagi diwawancarai, ada apa biasanya kalau di YouTube itu ya kayak running text itu, ya. Ustadz Fulan, ulama, ulama dari mana kayak gini? Ilmu apa yang menyebabkan dia mendapatkan gelar sebagai ulama? Padahal ilmu tadi kita katakan qala Allah, qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Sedangkan dia justru, ya, bertabrakan dengan qala Allah, qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Maka iya, dia diulamakan atau ngelama. Ya. Maka yang saya maksud ulama tadi adalah siapa saja yang berada di atas ilmu itu tadi. Ini. Wallahu a'lam. Kemudian cukup? Nggak ada yang nanya tadi, bertambahnya istri tadi. Hah? Cukup ya? Empat cukup. Ya, jamaah, ini bisa kita sampaikan. Apabila itu benar datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan dari diri saya pribadi, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.